Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga Rizky Yudiantari, NIM 0447723331, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proses lahirnya Pancasila. Nah, jadi sebelum itu kita akan memasuki latar belakang mengapa ini penting untuk kita ketahui. Nah, jadi Pancasila itu tidak hadir begitu saja. Ia lahir dari proses perdebatan, dialog, dan kompromi yang mendalam. Nah, fokus presentasi kali ini adalah untuk merefleksikan pelajaran dari proses lahirnya sebuah Pancasila atau sidang BPUPK dan PPKI. Nah, apa yang bisa dipelajari sebagai kita nih generasi muda mahasiswa dalam peristiwa tersebut? Nah, kali ini yang pertama adalah peristiwa kunci. Jadi di dalam peristiwa kunci ada perdebatan Piagam Jakarta nih. Nah, dalam sidang BPUPK itu dirumuskan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Di situ terdapat satu rumusan yang menjadi pusat diskusi, yaitu sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, next. Nah, titik balik kompromi. Jadi pada 18 Agustus tahun 1945 itu ada beberapa hal yang harus kita tahu adanya keberatan. Nah, sehari setelah proklamasi itu, Muhammad Hatta menerima aspirasi dari perwakilan Indonesia Timur. Mereka merasa rumusan sila pertama tersebut tidak mewakili mereka. Nah, yang kedua itu ada musyawarah. Pak Hatta segera berdiskusi dengan para tokoh Islam, Ki Bagus Hadikusumo, Pak Wahid Hashim, dan lain-lainnya. Jadi di situ untuk menentukan keputusan besar demi keutuhan bangsa yang telah disepakati. Rumusan sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang ada pada Pancasila saat ini. Nah, nilai luhur di balik peristiwa ini. Nah, peristiwa ini adalah cerminan langsung dari dua nilai fundamental Pancasila. Jadi ada yang pertama itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Yang kedua, sila keempat, musyawarah untuk mufakat menunjukkan hikmat kebijaksanaan dengan mau mendengarkan aspirasi minoritas dan mencari solusi bersama. Jadi banyak nilai-nilai luhur ini yang paling penting itu ada sila ketiga dan sila keempat. Nah, refleksi atau pembelajaran apa yang kita bisa ambil itu dari peristiwa itu adalah legowo, dalam bahasa Jawa itu legowo atau semangat demokrasi. Legowo dan semangat demokrasi. Jadi sikap legowo itu artinya kalau bahasa Jawa itu kayak menerima dengan lapang dada. Jadi sikap legowo dari para pendiri bangsa menunjukkan pentingnya mengedepankan persatuan dan menghargai perbedaan demi menciptakan harmoni di tengah perbedaan pendapat. Para pendiri bangsa memberi kita teladan tertinggi tentang bagaimana mengelola perbedaan pendapat yang sangat tajam. Nah, mereka tuh rela mengorbankan ego dan kepentingan kelompoknya demi cita-cita yang lebih besar, yaitu Indonesia yang bersatu. Nah, relevansasi di era digital nih, tantangan kita saat ini di komunikasi modern tuh dalam era digital, komunikasi polar tuh sangat nyata. Jadi pentingnya dialog yang tenang dan menghormati perbedaan harus ditegaskan untuk membangun pemahaman yang lebih baik di masyarakat. Jadi dalam media sosial itu perdebatan seringkali kaku dan penuh ego. Orang sulit menerima kritik atau pandangan berbeda, terjebak dalam echo chamber. Nah, mudah menyalahkan dan sulit mencari titik tengah. Jadi dalam media sosial kali ini tuh sangat emang perlu komunikasi yang saling menghormati lah intinya, dan mau menerima masukan. Nah, jadi kesimpulan dialog dan kompromi ini ada beberapa poin. Pancasila lahir dari dialog atau Pancasila lahir dari dialog dan kompromi, bukan dari paksaan atau ego sektoral. Yang kedua, sebagai kita tugas generasi muda nih, harus mewarisi semangat musyawarah dan persatuan ini, jadi supaya tidak ada perpecah belahan dalam negara kita, negara Republik Kesatuan Indonesia. Nah, yang ketiga yang atau yang terakhir, merawat Pancasila berarti merawat kemampuan kita untuk berdialog. Ya, dialog tersebut yang jadi yang dimaksud.
ya bisa berkomunikasi yang baik intinya. Terus nah di sini ada quotes dari Presiden Insinyur pertama Insinyur Soekarno, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kalau kita bersatu tuh akan tetap terus kuat untuk negara kita, tapi kalau kita bercerai mudah diprovokasi dari pihak manapun, pihak luar segala macam, otomatis negara kita lama-lama bisa akan runtuh. Nah, jadi itu aja sih materi yang dapat saya sampaikan dari peristiwa proses lahirnya sebuah Pancasila di Indonesia yang ada dalam sidang BPUPK dan PPKI. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mohon maaf ada kekurangan yang salah atau kata-kata yang salah atau kekurangan yang belum tepat, mohon koreksinya Bapak Tutor. Sekian dari saya, Angga Rizky Widiantari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.